Shalom, selamat sore. Selamat bertemu kembali ibu-ibu. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun negara kita masih berjuang untuk memutuskan mata rantai penularan virus corona atau pandemi COVID-19. Bulan November ini kita bersama-sama merayakan kembali Hari Persekutuan Perempuan Gereja di Asia atau lebih dikenal dengan ACWJ. Walaupun dalam keadaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun kiranya tidak mengurangi sukacita kita dalam menghayati dan memaknainya. Tata ibadah tahun ini disusun oleh saudara kita dari Komisi Perempuan Gereja di Taiwan dengan tema Menerobos Tembok, Menutup Jurang Pemisah, dan Maju dalam Solidaritas. Tema ini kiranya mengingatkan kita semua untuk tetap berjuang bersama-sama perempuan di Taiwan, serta meningkatkan solidaritas kaum perempuan di Asia dalam rangka arak-arakan untuk berjuang bagi keadilan. Kami mewakili pengurus KPPW Jemaat Singosari mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus bagi semua pihak yang telah terlibat melalui partisipasi dalam perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia. Kiranya kita tetap setia dalam merayakan serta memaknai perjuangan yang masih terus kita kerjakan bersama-sama. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengawali ibadah ini, ibu-ibu kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Wanita GKJW. Selamat datang para kaum wanita pada perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia 2020. Mari kita bersama merayakan ibadah sebagai bukti solidaritas bagi perempuan di negara Taiwan. Ibadah ACWJ kali ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema ibadah pada petang hari ini terambil dari Mika 7 ayat yang ke-14. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput
di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Mari kita memuji nama Tuhan melalui PKJ 19, bait yang pertama dan yang kedua. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karunia besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari kita masuk di dalam seruan pertobatan. Ya Tuhan yang telah melimpahkan kepada kami keadilan, kesetaraan dan cinta kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami bertobat dan memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Kami hidup dalam budaya patriarki yang menyatakan laki-laki lebih unggul, perempuan lebih rendah. Dan orang-orang di sekeliling kami sering bersikap tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak. Namun, kami tidak memiliki cukup keberanian untuk berdiri dan berbicara untuk memperkenalkan perubahan yang nyata. Tuhan, ampunilah kami. Kami mengabaikan mereka yang terkucilkan di tengah masyarakat. Kami memilih untuk tidak menolong mereka, sehingga mereka terus menjalani kehidupan yang berat. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam pelayanan di gereja, kami dengan bangga ingin melakukan hal-hal dengan cara kami sendiri, sementara kami masih sering memandang rendah terhadap sesama. Kami lupa bahwa kami adalah kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya Tuhan, ampunilah kami. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan melalui PKJ 138, bait yang pertama dan yang ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka
wanita yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, bersyukur bahwa sore ini kita para wanita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah ACWC atau Asia Church Women Conference, Persekutuan Wanita Gereja Asia tahun 2020. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita mohon terang melalui doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus jika sore ini Tuhan izinkan kami untuk membaca dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kami mohon turun atas kami semua, baik yang akan membaca maupun yang akan mendengarkan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya, lebih-lebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hanya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada sore hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Bilangan 27, ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelofehad bin Hefer bin Gileal bin Makir bin Manase dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Para wanita yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema ibadah ACWC pada sore hari ini adalah menerobos tembok, menutup jurang pemisah, dan maju dalam solidaritas. Renungan sore hari ini sengaja menyoroti budaya patriarki yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi dan wanita lebih rendah. Melalui renungan ini, kami berharap para wanita Asia umumnya dan para wanita Indonesia khususnya mampu menunjukkan keberanian, membuka kebuntuan dan batas-batas tradisi budaya, sistem, gender, dan ras yang menyebabkan pemisahan sehingga para wanita tidak berani bersuara. Para wanita yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, melalui bacaan dari Bilangan 27 ayat 1 sampai 8 yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang ayahnya bernama Zelofehad, keturunan Yusuf, meninggal di padang gurun, meninggalkan 5 orang anak perempuan. Menurut hukum Ibrani kuno, anak perempuan itu tidak dapat mewarisi harta warisan ayahnya.
Saking sedihnya, kelima anak perempuan Zelofehad itu di ayat 4 lalu berkata dan bertanya demikian, "Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Para wanita yang dikasihi Tuhan, jadi menurut hukum Ibrani kuno, meskipun punya anak perempuan 5 atau 10 sekalipun, kalau ayahnya meninggal, mereka tidak akan mendapatkan harta warisan ayahnya. Sehingga karena dirundung sedih itu tadi, lalu untuk kelangsungan hidup kami anak-anaknya itu, lalu bagaimana? Karena itu para wanita yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan kelima anak perempuan Zelofehad tadi? Terlepas dari hukum Ibrani kuno maupun sistem sosial, mereka mencoba menawarkan jalan untuk mengubah peraturan yang ada. Menawarkan dalam tanda petik menawarkan, bukan memaksakan kehendak. Berteriak-teriak minta haknya, bahkan mungkin sampai demo begitu ya. Tidak, tapi menawarkan agar terjadi perubahan peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran dan tindakan mereka itu tidak melemah. Meskipun mereka 5 orang wanita, mereka tindakan mereka itu tidak melemah atau tertekan saat menghadapi jalan buntu. Ketika tidak menerima harta warisan ayahnya. Menghadapi kematian ayah mereka dan demi kelangsungan hidup mereka, kelima putri Zelofehad berani menawarkan jalan keluar menyelesaikan masalah, terlepas dari hukum dan sistem sosial yang ada. Sekali lagi, kelima putri Zelofehad tadi menawarkan jalan keluar agar peraturan itu bisa diubah. Para wanita yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Musa sebagai seorang pemimpin mendengar kebutuhan mereka. Ia lalu membawa kasus tersebut ke hadapan Tuhan. Mengapa Musa membawa masalah tersebut ke hadapan Tuhan? Karena dia sadar sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, ia mengambil waktu dengan segala kerendahan hatinya untuk bertanya pada Tuhan. Akhirnya Tuhan berfirman di ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Akan saya baca ulang. Perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Itulah firman Tuhan sebagai jawaban atas pengajuan keberatan dari kelima anak Zelofehad melalui Musa itu tadi. Nah, para wanita yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati, Musa akhirnya mematuhi perintah Tuhan dan mengubah hukum yang ada sehingga kelima putri Zelofehad dapat mewarisi harta warisan ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan besar antara laki-laki dan perempuan tidak mengalami perubahan, telah mengalami perubahan dan menyatakan kemuliaan serta menunjukkan keadilan dan cinta kasih Tuhan. Para wanita yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, untuk meluruskan hukum dan aturan yang timpang, para wanita harus berani menerobos rintangan yang ada dalam tradisi masyarakat dan harus berani mengusulkan strategi jalan keluar yang baru,
sehingga hak kaum wanita pun dilindungi. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan 3 hal. Yang pertama, para wanita harus memiliki kecerdasan dan keberanian untuk dapat mencari keadilan. Yang kedua, para wanita diharapkan memiliki kebijaksanaan dan kerendahan hati seperti yang dialami oleh Musa. Tetapi para wanita yang dikasihi Tuhan, 1 dan 2, tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa terlaksana apabila tidak ada cinta, kasih, dan belas kasih Tuhan sendiri. Tuhan memberkati perjuangan para wanita untuk memperoleh keadilan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bersyukur padamu ya Allah atas semua cinta kasih-Mu, sehingga para wanita mampu menunjukkan keberanian, membuka kebuntuan dan batas-batas tradisi budaya, sistem gender dan ras yang menyebabkan pemisahan antara wanita dan laki-laki, dan akhirnya mampu bersama-sama saling berdampingan untuk membangun komunitas atas dasar cinta kasih dan keadilan. Amin. Para wanita yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ibadah pada petang hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan untuk mendasari persembahan pada petang hari ini terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian melalui Kidung Jemaat 355, bait yang pertama dan yang kedua. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh kita akan senang, bebas saat tipu tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang-kirang, pilihlah Yesus, jangan ketar, hai mari datanglah. Sungguh kita akan senang, bebas susah tipu tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Tuhan kami menghadap kepadamu untuk menaikkan doa syafaat kami untuk para wanita di Asia. Tuhan, kami berdoa untuk para wanita agar mereka Engkau mampukan untuk menunjukkan keberanian, menghancurkan kebuntuan dan batas-batas tradisi budaya, sistem gender dan ras yang menyebabkan pemisahan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para wanita Asia
agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengakses setiap sumber daya dan mempersempit jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Tuhan, kami juga berdoa untuk para wanita Asia agar mereka Engkau mampukan untuk bersama-sama saling berdampingan untuk membangun komunitas atas dasar cinta kasih dan keadilan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara-negara mitra di Asia. Kiranya Engkau senantiasa turut campur tangan di dalam setiap permasalahan yang ada, dan Engkau cukupkan setiap kebutuhan yang mereka perlukan, sehingga mereka bisa hidup damai dan sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa untuk Persekutuan Perempuan Gereja Asia atau ACWC agar mampu menjadi teladan dan bisa membawa para wanita Asia untuk mampu menerobos tembok, menutup jurang pemisah, dan maju dalam solidaritas. Kami serahkan keberadaan perempuan Asia hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kalau pada ibadah petang hari ini kami juga telah menyerahkan persembahan, mari Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini, agar persembahan kami ini bisa berguna untuk karya-Mu di muka bumi ini, sehingga nama-Mu akan selalu dipermuliakan. Berkati setiap tangan yang telah mempersembahkan persembahannya ya Tuhan, agar damai, sukacita senantiasa melingkupi keluarganya. Dan untuk saudara kami yang mengelola persembahan kami ini, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang dilakukannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Para wanita yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada petang hari ini. Ingatlah bahwa perempuan adalah pionir dalam hal iman dan perubahan. Ada perempuan Samaria, Maria Magdalena, Marta, Lydia, dan perempuan-perempuan lainnya yang tidak bisa dikenali namanya menjadi pewarta akan kasih dan keadilan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, para perempuan membawa pewarta cinta dan keadilan adalah kita. Sudah saatnya semangat perempuan membawa pewarta cinta dan keadilan terus bergelora sampai selama-lamanya. Mari kita memuji nama Tuhan melalui PKJ 177. Bait yang pertama. Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar, Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi berterang, siapakah
Mari kita memohon berkat pada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan melalui PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Para kaum wanita yang dikasihi Tuhan Yesus, dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia telah selesai. Selamat berjuang kaum wanita untuk memperjuangkan kesetaraan dengan kaum laki-laki dalam mewujudkan kebersamaan dan keadilan. Tuhan Yesus memberkati.